selaku mentor dan Mbak Nurul Hayati. Silakan Oke, Bapak. Pak rancangan aktualisasi, pastikan sudah direkam. Waktu 7 menit maksimal dipersilahkan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya berjudul Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara Peserta Didik di Wilayah MTSN 4 Wonogiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Subhan sebagai pembimbing saya dan Bapak Haji Najmul Fatah sebagai mentor saya. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Nurul Hayati, Angkatan 10, Kelompok 3, penempatan di MTSN 4 Wonogiri, Guru Ahli Pertama Bahasa Indonesia. Sedikit profil MTS 4, yaitu salah satu lembaga pendidikan Islam yang sekarang sudah sangat berkembang, memperoleh banyak prestasi dan dikenal oleh masyarakat karena memiliki visi mewujudkan peserta didik yang unggul dalam intak dan berprestasi yang peduli dengan lingkungan. Untuk tahun 2025 ini, peserta didiknya berjumlah 438 dengan 18 rombel. Berikut adalah core isu yang saya dapatkan berdasarkan hasil analisis kriteria APKL dan USG, yaitu belum optimalnya keterampilan berbicara peserta didik di dalam kelas. Nah, berikut adalah tabel hasil APKL. Dari kelima isu yang saya temukan ini, tiga peringkat tertingginya saya analisis ke tabel USG, sehingga mendapatkan salah satu isu core yaitu belum optimalnya keterampilan berbicara peserta didik di dalam kelas. Latar belakang, kenapa saya mengambil isu tersebut? Saya analisis menggunakan fishbone. Yang pertama karena manpowernya, penilaian negatif dari siswa sekitar atau motivasi dari siswa sekitar yang kurang, kemudian kepribadian siswa yang kurang percaya diri karena pengaruh dari latar belakang keluarga atau mungkin memang kepribadian siswanya yang introvert. Lalu kemudian materialnya adalah ada tag yang mungkin kurang panjang atau kurang lengkap, dan bisa saja karena tagnya terlalu panjang sehingga mempengaruhi mereka dalam proses kognitifnya. Kemudian sarana prasarana yang kurang, pelatihan yang kurang, penguasaan kata yang kurang, dan digitalisasi TIK yang kurang. Metodenya adalah persiapan latihan yang kurang, kurangnya pengalaman, kurangnya strategi pembelajaran mereka. Beliaunya adalah latar belakang dan dukungan keluarga yang kurang serta faktor lingkungan. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama yaitu menyediakan media pembelajaran konstekstual dan menarik, lingkungan belajar yang mendukung, kemudian kita menerapkan digitalisasi PBM melalui media sosial, apakah itu Instagram, TikTok, dan YouTube. Terakhir adalah latihan terstruktur dan bertahap. Nah, isu yang saya ambil ini sesuai dan relevansi dengan tugas pokok saya sebagai guru bahasa Indonesia di madrasah. Kemudian dampak positif yang mungkin nanti jelas nampak dari digitalisasi media sosial dalam PBM. Kemudian ini adalah hasil skor tertinggi berbasis APKL dan USG. Lalu terakhir adalah isu ini jelas menunjukkan seorang ASN yang nantinya adalah berakhlak. Dampaknya, kalau kita tidak menyelesaikan isu ini adalah seseorang ASN itu nantinya tidak menunjukkan sikap berakhlak dan tidak smart ASN atau bermanajemen ASN. Kemudian peserta didik dan proses PBM pasif terhadap teknologi. Terakhir adalah transformasi madrasah terhadap digitalisasi teknologi yang kurang, sehingga ini berpengaruh kepada prestasinya madrasah. Berikut adalah metrik rancangan daripada isu pengambilan terkait belum optimalnya keterampilan berbicara peserta didik di dalam kelas. Yang pertama ada kegiatan mengidentifikasi masalah. Di sini saya berkonsultasi dengan Bapak Fatah terkait dengan isu apa yang nantinya akan saya ambil untuk diaktualisasikan. Sehingga saya menemukan satu isu yang konkret, mendapatkan dokumentasi dan surat tugas untuk proses aktualisasi. Yang kedua adalah menyusun, merencanakan, dan merancang kerja secara tersistematis dan terjadwal. Sehingga nanti saya akan menemukan susunan rancangan kerja yang tersistematis, sehingga ada juga jadwal tahap-tahap pelaksanaan aktualisasi. Yang ketiga adalah menyiapkan instrumen berupa modul ajar. Nah, ini sebagai guru memang adalah poin penting dalam menerapkan pembelajaran. Saya membuat instrumen berupa modul ajar, lalu ada menyiapkan LKPD. Nantinya anak-anak akan terarah kira-kira video yang bagaimana yang akan mereka buat, temanya apa, alat-alat yang diperlukan bagaimana. Nah, akan dipost kemana saja. Nah, yang digunakan adalah Instagram, TikTok, dan YouTube.
Kegiatan kelima adalah mengadakan tes awal diagnostik. Nah, ini sekarang kurikulum Merdeka ada tes asesmen diagnostiknya. Saya menyusun soal menggunakan Google Form, nanti ada soal, ada hasil tes dan dokumentasi. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan PBM, ini saya melakukan proses PBM di kelas dengan sosialisasi. Ini kira-kira kita akan melakukan apa, tujuannya untuk apa. Hasilnya adalah adanya video konten dan dokumentasi. Kegiatan ketujuh adalah mengumpulkan dan menganalisis data hasil kerja hasil video siswa. Selanjutnya hasilnya nanti akan saya koordinasikan dengan madrasah dan tim IT untuk apa? Ini untuk di-post juga di media sosial madrasah sehingga hasil video anak-anak akan diapresiasi oleh teman-temannya. Terakhir ada observasi hasil pengumpulan video apakah berkembang atau tidak dan evaluasi, monitoring, refleksi dengan mentor saya dengan tim IT madrasah dan saya tersendiri. Hasilnya ada hasil catatan, notulensi dan laporan akhir. Berikut adalah jadwal daripada rancangan kegiatan. Eh, Kegiatan 1-2 saya laksanakan 4 hari ini sekaligus berproses hingga menciptakan sebuah rencana dan terjadwal. Kemudian kegiatan ketiga instrumen berupa modul aja saya siapkan 2 hari, menyiapkan LKPD 2 hari, mengadakan tes awal itu 2 hari di awal, lalu pelaksanaan PBM saya lakukan selama 2 minggu karena proses yang panjang terkait sosialisasi, waktu diberikan kepada siswa untuk pembuatan video hingga pengumpulannya. Selanjutnya, mengumpulkan dan menganalisis data hasil videonya siswa. Itu ada outputnya nanti. Koordinasi dengan madrasah dan tim IT ini 3 hari. Observasi hasil pengumpulan video ini selama 4 hari karena berkonsultasi juga. Terakhir adalah mengevaluasi. Nah, hasil evaluasi dilakukan selama 3 hari hingga tercipta kembali laporan aktualisasi. Terakhir adalah ada beberapa kendala yang saya alami selama proses yang nantinya mungkin Waktu akan saya 1 menit temui, lagi. yaitu waktu dan kesibukan peserta dengan cara antisipasinya adalah komunikatif. Yang kedua adalah merubah kegiatan madrasah ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah perubahan sikon yang mungkin terjadi karena modul ajar tidak sesuai. Ini adalah strategi saya saat pembelajaran. Kemudian kendalanya adalah mungkin ada media yang digunakan oleh ASN lain. Ini komunikasi saya dengan guru-guru. Mungkin ada siswa tidak mengerjakan tugas. Nah, ini mungkin saya memberikan kesempatan waktu terkait ada perbedaan proses observasi. Ini adalah dengan komunikatif. Ini adalah foto-foto terkait konsultasi saya dengan mentor dan penemuan isu. Demikian penjelasan saya terkait Baik. rancangan saya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Mbak Nurul Hayati. Selanjutnya kepada mentor Bapak Najmul Fatah dipersilahkan untuk memberikan penguatan maksimal 4 menit. Suara masih mute, Pak. Ya, halo Pak Fatah. Suara masih mute. Suara masih mute, Pak Fatah. Mbak Nurul jadi satu dengan Pak Mentor, apa beda tempat? Beda tempat, Bu. Oh, Sebentar saya keluar. iya, iya, iya. Mengingat beliau. Ya. Halo, Oke, gimana Pak? Pak Najmul? Mbak Nurul Hayati kembali dulu. Malah lunga iki. Sudah bisa dicoba Pak Najmul? Masih tidak ada suara, Pak. Masih tidak ada suara. Mbak Najmul kembali dulu ke laptop ya. Mbak Najmul kembali dulu ke laptop.
Iki malah metu ilu. Jenengan kembali dulu ke laptop ya. Biarkan nanti penguji memberikan ulasan. Nanti untuk apa? Untuk mentor bisa menyusul. Mbak Najmul, Mbak Najmul, Mbak Nurul, Sudah. Mbak Oke, Nurul. Pak. Oke, Pak. Ya, jenengan di tempat saja dulu. Oke. Ya, jangan pergi ya. Oke, Pak. Kita persilakan kepada penguji dulu untuk memberikan ulasan. Untuk mentor nanti bisa menyusul. Oke? Oke. Nanti pakai laptop jenengan. Ya. Silakan Ibu penguji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan selaku coach dan moderator. Terima kasih Pak Najmul Fatah selaku mentor, Mbak Nurul Hayati selaku peserta Latsar yang presentasi pada pagi hari ini. Selamat untuk melanjutkan tugas. Berdasarkan rancangan aktualisasi yang dibuat sudah secara umum sudah bagus. Namun ada beberapa hal yang mau saya tanyakan, Mbak Nurul. Oke, Bu. Di dalam memperoleh isu ini, eh, Mbak Nurul Oke, memperoleh Bu. isu berdasarkan adjustment, apa subjektivitas, atau berdasarkan fakta dan data. Ini berdasarkan fakta dan data Bu, objektif karena di awal pembelajaran ini saya sudah masuk ke kelas-kelas dan memang juga hasil konsultasi dengan Bapak Fatah, hasil konsultasi dengan wakil kurikulum Oke, sebagai guru bahasa sudah Indonesia. ditulis di deskripsi isu Sudah, yang Bu. disampaikan? Sudah. Oke, ditulis lengkap ya. Oke. Kelima isu yang ditulis itu dideskripsikan lengkap. Oke. Ya, cara memperolehnya maksudnya. Oke. Ya, jadi biar tidak dianggap hanya ngarang gitu, oke? Oke, Bu. Yang kedua, Mbak Nurul, Oke. penempatan di Facebone, diagram Facebone, Oke. material, Oke. yang material itu nanti diperbaiki lagi ya. Oh, oke, Eh, Bu. milieu dan material itu terbalik-balik gitu ya. Kalau Oh, material ya, oke. milieu kan berkaitan dengan lingkungan manusianya, lingkungan tempatnya. Kalau Oke. material ya materinya, gitu ya. Oke. Kemudian, oke, kegiatannya, urutan kegiatannya, langkah-langkah kegiatannya, Mbak Nurul. Yang Oke, pertama, Bu. merancang kegiatan ya. Oke. Terus, betul, sudah konsultasi Betul. dengan mentor. Sudah. Pada saat merancang, terus konsultasi. Oke. Terus mematangkan membuat rancangan. Oke. Sebelum pelaksanaan konsultasi dulu apa enggak? Oke. Sudah, Bu. Ya, di situ belum ditulis ya. Oh, oke. Merancang, terus bekerja sama dengan teman apa sendiri? Sendiri, Bu. Tapi nanti pas penerapannya dengan teman juga. Karena Oke. observasinya. Heeh. Dan tim IT. Nanti berarti di langkah berikutnya kolaborasi ya dengan tim Oke. IT dan sudah ditulis di situ ya. Sudah, Bu. Ada tadi Oke, tim ya IT. jangan sampai terlewatkan. Oke. Oke. Eh, cukup untuk Mbak Nurul nanti dilengkapi lagi yang belum komplit. Oke, Eh, Bu. cukup Mas Subhan. Terima Terima kasih. kasih Assalamualaikum Ibu warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dokter Hajar Siti Terima Rohana. kasih banyak. Bapak Najmul Fatah, apakah bisa dilanjut untuk memberikan penguatan? Suara tadi ada gangguan tidak bisa masuk. Pak Najmul Fatah masih tidak bisa. Nah, sekarang begini, Bu Nurul, laptop dibawa ke meja Pak Fatah. Oke, Oke. Oke, Pak. Oke, laptop Oke. dibawa ke sana. Ya. Udah. Tapi, tapi suara Bapak ini nggak keluar. Harus ke sana. Mm-mm. Pakai laptopnya Mbak Nurul. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Nah, sudah. Waalaikumsalam. Ya, Heeh. silakan Pak Fatah bisa mendengar suara saya. Ya, Baik, Pak. kami persilakan memberikan penguatan waktu maksimal 4 menit, Pak. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi.
Saya wabarakatuh. selaku kepala juga yang dijadikan mentor oleh Bu Nur Hayati selama ini dalam pelaksanaan kegiatan selalu berkonsultasi dengan mentor sehingga kami memberikan arahan dan semua yang ditulis itu melalui prosedur yang sudah dilalui Bu. Jadi melalui Bu Nur itu selalu berkonsultasi isu apa yang mau diangkat sini ada lihat paling saya beri arahan yang tadi yang sampai itu. Kemudian untuk teknisnya penulisan saya serahkan beliau sendiri dan nanti untuk apa ini mengangkat tulisan-tulisan itu sesuai dengan yang diharapkan dari BPK. Secara umum Bapak Gubernur untuk kemampuannya saya nilai bagus lah. Saya bagus, kemudian juga apa aktif yang baru beberapa bulan ini sudah berangkat. Saya kira untuk kemarin begitu saja Pak Subhan dan terima kasih Bu Siti Rohana. Nggih, Terima kasih Pak. Nggih. Bapak Najmul Fatah yang saya hormati. Ya, selamat melaksanakan rancangan aktualisasi Mbak Nurul Hayati. Silakan nanti disempurnakan berdasarkan masukan dari penguji. Silakan live room dan mohon dibantu panggilkan peserta terakhir ya, peserta Ya. terakhir. Terima Terima kasih. kasih, Silakan Bapak. live room. Baik. Terima kasih Bu Siti Rohana, terima kasih Bapak Nggih. Najmul. Ya. Sudah direkam kan tadi? Sudah Bapak. Oh ya, sip. Silakan live room. Oke, sudah Bapak. Terima kasih Bapak. Aku mantuk-mantuk, Mbak. Assalamualaikum Bu Fitri, Pak Kowi. Untuk kelompok 3 saya sudah selesai. Selanjutnya untuk kelompok 3 Bapak Anik, silakan. Oh, Anik tuh Tohar ini mana nih orangnya? Kelompok 3 Bapak Anik. Pak Anik? Baik, ya, terima kasih. Pak Terima Anik, Mas. kasih Bapak Kowi dan Bu Fitri. Saya